Terima kasih saudara masih di Kompas Siang bersama saya Mario Sarong. Densus 88 anti teror Polri menangkap 3 terduga teroris di sebuah rumah kontrakan di Batu, Jawa Timur. Dari penggeledahan tim lapor Polri menemukan sejumlah bahan dan alat pembuatan bahan peledak. Pasca penangkapan 3 orang terduga teroris, Densus 88 anti teror Mabes Polri menggeledah dan menggelar olah TKP di sebuah rumah kontrakan di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Polisi melakukan pengambilan sidik jari dan sampel DNA untuk mengumpulkan bukti dalam proses penyelidikan. Dalam rangkaian penyelidikan dugaan kasus teroris. Ya kan. Kemudian Polda Jatim ini membantu mengamankan proses penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Sementara ini ada 3 orang yang diamankan ya. Jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Sementara itu, saat penggeledahan rumah terduga teroris di Batu Malang, tim Lapor Polri menemukan sejumlah bahan dan alat pembuatan bahan peledak. Pelaku diduga menyewa rumah ini untuk membuat sejumlah peledak. Terhadap rumah-rumah sewa dan sebagainya, nanti akan coba kami bawa diskusi ke Pak Wali Kota, saya baru. Ini menjadi salah satu contoh untuk bagaimana mengelola yang lebih bagus lagi gitu, supaya tidak hal menjadi serupa. Menurut warga, 3 orang terduga teroris yang ditangkap dikenal tertutup di lingkungan tempat tinggalnya di Kota Batu, Jawa Timur. Menurut Ketua RT, rumah kontrakan yang digeledah dihuni oleh pasangan suami istri dan seorang anak. 1 tahun lah. Orang mana, Satu Pak? keluarga nggak? Itu orang Jakarta. Satu keluarga? Ya, satu keluarga. 3-3-nya orang Jakarta? Cewek cowok? Iya, itu terserah di kakak itu orang Jakarta. Suami istri? Suami istri sama anak. Tiap hari itu, ketiga orang itu bagaimana? Apa hubungan bersama masyarakat atau sosialnya, Pak? Oh, nggak ada, Mas. Tertutup atau bagaimana? Tertutup itu. Selama 1 tahun tinggal di sini Iya. itu begitu? Aktivitasnya apa, Pak? Kerjanya apa, Pak? Aduh, saya sendiri kurang tahu. Kalau kerjanya saya sendiri kurang tahu ya. Kini, Densus 88 anti teror Mabes Polri tengah menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus terorisme ini. Tim Liputan Kompas TV. Densus 88 anti teror menangkap terduga teroris dan menggeledah sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. Setelah penggeledahan pada Kamis kemarin, hari ini polisi masih berjaga di sekitar rumah terduga pelaku. Polisi juga menemui warga sekitar untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan terduga teroris. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kita sudah bergabung bersama 2 jurnalis Kompas TV. Ada Gracia Adur di Mabes Polri dan Nadifa Rahma di Batu, Jawa Timur. Kita ke Mabes Polri terlebih dahulu. Selamat siang, Gracia. Apa saja temuan polisi dan siapa 3 orang terduga teroris yang ditangkap di Batu? Dan apa rencana mereka yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ada 3 temuan, Mario dan juga saudara. Yang pertama adalah bahan kimia yang dijadikan sebagai bahan peledak, kemudian sidik jari dan juga DNA. Kita ulas pertama, yaitu soal bahan kimia atau yang digunakan sebagai bahan peledak ini. Nah, informasi yang disampaikan dari Karopenmas Mabes Polri ini mengatakan bahwa polisi atau Densus 88 itu sudah menyita barang bukti bahan kimia peledak dengan jenis triaceton triperoxide atau TATP, saudara. Nah, diketahui sebelumnya bahwa bahan kimia jenis TATP ini dapat dijadikan sebagai bom kimiawi yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena memiliki daya ledak yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian jenis ledakan TATP ini selalu digunakan oleh kelompok terorisme. Tidak heran bahwa kalau kita flashback ke belakang, Mario dan juga saudara, bahwa Densus 88 ini selalu menemukan barang bukti berupa bahan kimia dengan bahan dasar TATP. Nah, mengapa kelompok terorisme ini selalu menggunakan bahan kimia dengan jenis TATP tersebut? Karena TATP ini sangat sensitif akan gesekan maksud kami, kemudian panas dan juga hantaman karena tidak memerlukan detonator seperti itu. Sehingga
bahan kimia dengan jenis TATP ini selalu kerap digunakan oleh kelompok terorisme. Seperti itu, saudara. Nah, kemudian kalau tadi Anda sebelumnya bertanya kepada siapa saja ketiga terduga pelaku terorisme yang ditemukan oleh Densus 88 di Batu Malang, informasinya adalah ketiga terduga terorisme ini salah satunya adalah merupakan seorang pelajar yang berinisial HOK. Seperti itu. Dan kedua terduga pelaku teroris lainnya selain seorang pelajar tersebut ini merupakan kedua orang tuanya. Nah, HOK ini dan juga bersama dengan kedua orang tuanya ini telah melakukan kontrak rumah atau sebelumnya menyewa rumah selama 2 tahun di Komplek Perumahan Bunga Tanjung Desa Junrejo, Batu Malang, saudara. Dan beberapa waktu yang lalu polisi dan juga Densus 88 ini pun sudah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan beberapa temuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya, Mario dan juga saudara. Kemudian diketahui pula bahwa bagaimana polisi ini menangkap kedua orang tua ini ditemukan di Stasiun Solo Balapan ketika melakukan perjalanan dari Kota Malang menuju ke Jakarta. Nah, perlu diketahui bahwa ketiga terduga pelaku terorisme ini merupakan warga Jakarta Selatan namun sudah mengontrak lama di Batu Malang dan mereka mengontrak selama 2 tahun di sana. Nah, informasi dari para tetangga sekitar maka ini tidak diketahui seperti apa aktivitas sehari-hari dari ketiga pelaku tersebut karena mereka sangat tertutup seperti itu, saudara. Nah, perlu diketahui Mario juga dan saudara bahwa kemarin Karopenmas juga dari Mabes Polri ini mengatakan bahwa ada rencana seorang pelajar yang berinisial HOK ini melakukan bom bunuh diri di 2 rumah ibadah yang berada di Kota Malang tersebut, saudara. Nah, latar belakang dari pelaku tersebut ini merupakan simpatisan Daulah Islamiyah. Simpatisan Daulah Islamiyah ini merupakan pendukung dari kelompok ISIS, saudara. Nah, dilansir dari CNN.com, menurut pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh Al-Qaidar ini mengatakan bahwa kelompok Daulah Islamiyah ini perlu diwaspadai, Mario dan juga saudara, karena Daulah Islamiyah ini merupakan penggabungan dari kelompok terorisme yang bernama Jamaah Islamiyah dan juga Jamaah Ansharut Daulah. Dan sebelumnya kedua jemaah ini sempat bubar, namun kemudian terbentuk kembali dengan kelompok baru yaitu Daulah Islamiyah. Dan Daulah Islamiyah ini sangat dan perlu diwaspadai karena mereka bergerak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta berafiliasi dengan ISIS. Nah, berkaitan soal ini Mario dan juga saudara, puji syukur bahwa Densus 88 ini sudah berhasil mengamankan ketiga pelaku yang saat ini polisi masih terus mendalami terkait seperti apa hubungan mereka dengan Daulah Islamiyah, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan ini yang ini terus masih didalami oleh Densus 88. Nah, rencananya kemungkinan juga dari Humas Mabes Polri kemungkinan akan memberikan update terbaru, tapi kita masih menunggu konfirmasinya seperti apa, Mario. Ya, kita masih menunggu terus update terbaru dan juga tadi terkait dengan perilaku terduga teroris di wilayah Batu. Dari Mabes Polri Jakarta kita ke Batu, Jawa Timur. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma. Nadifa, selamat siang. Apa informasi terkini dari lokasi penggeledahan yang bisa Anda informasikan pada kita? Ya, selamat siang Mario dan saudara. Kondisi terkini di lokasi yaitu di rumah terduga pelaku teroris ini, di depan ini sudah terlihat kosong begitu ya rumahnya dan juga garis polisi, garis kuning ini masih terbentang di depan pagar dari rumah terduga pelaku karena sebelumnya tidak hanya di pagar ini saja tetapi juga di akses jalan menuju perumahan juga diberikan garis kuning, garis polisi tersebut karena kemarin Kamis pagi ini juga dilakukan penggeledahan seperti itu yang dilakukan oleh tim kepolisian sehingga dilakukan penutupan garis kuning dari awal masuk perumahan begitu ya, diharapkan tidak ada yang masuk seperti itu. Dan juga saat ini kondisi terkini kegiatan masyarakat, warga sekitar, tetangga-tetangga sekitar juga berjalan normal, berjalan seperti biasa karena sebelumnya saat penggeledahan kemarin juga sempat ditutup jalannya seperti itu ya karena ada garis kuning dan sempat terlihat ada beberapa anak sekolah yang pulang harus diantarkan oleh polisi seperti itu karena rumahnya berdekatan dengan rumah terduga pelaku seperti itu. Nah, untuk kondisi saat ini tadi pagi sekitar pukul 8 pagi begitu ya, ada giat dari Polres
Polres Batu terkait dengan sosialisasi dan juga mendengarkan aspirasi dan juga keluhan masyarakat sekitar dengan Polres Batu ini mendatangi satu-satu begitu ya dari pintu ke pintu tetangga-tetangga sekitar mendengarkan aspirasi, keluhan ataupun aspirasi-aspirasi apapun dari tetangga sekitar terkait dengan kasus ini seperti itu. Dan juga memang yang disampaikan oleh Ketua RT setempat kemarin memang di sini terduga pelaku dan juga 2 penghuni rumah lain dinilai tertutup seperti itu. Dan juga di sini pengakuan dari tetangga-tetangga sekitar pun sama karena tetangga-tetangga sekitar juga banyak yang kurang mengenal dari terduga pelaku dan penghuni lainnya seperti itu karena memang terduga pelaku ini di sini menyewa rumah tersebut sudah berjalan sekitar 1 sampai 1,5 tahun untuk sewanya dan juga tetangga-tetangga sekitar ini juga bukan banyak yang bukan dari asli Kota Batu atau Kota Malang sendiri, banyak yang datang dari luar kota sehingga banyak yang sewa seperti itu. Nah, di sini akhirnya kemarin setelah dilakukan penggeledahan, akhirnya ada Kapolres Batu ini juga menyampaikan terkait hal tersebut bahwa perlunya meningkatkan juga perhatian dan juga perhatian kepada tetangga sekitar seperti itu ya agar kejadian ini tidak terulang kembali seperti itu karena memang di sini banyak yang kurang mengenal dengan warga sekitarnya apalagi dengan terduga pelaku dan juga 2 penghuni rumah lainnya seperti itu, Mario. Baik. Garis polisi masih terus membentang di depan rumah terduga pelaku teroris dan juga penyelidikan masih terus berlangsung. Terima kasih Nadifa Rahma dan juga sebelumnya ada Gracia Adur di Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.